Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah pemrograman internet, yaitu mengenai PHP OOP bagian ketiga. Adapun konten perkuliahan kali ini, saya akan menjelaskan pengenalan mengenai PHP OOP tentang statik pada metode dan pengenalan PHP OOP mengenai statik pada properties. Kita mulai dari bahasan pertama mengenai pengenalan OOP untuk PHP untuk static method. Nah, kita ketahui bahwa metode statis ini dapat dipanggil secara langsung tanpa membuat instan kelas terlebih dahulu. Nah, metode statis dideklarasikan dengan kata kunci atau keyword static. Nah, contohnya seperti ini. Saya misalnya memiliki sebuah kelas dengan nama, katakanlah class name. Nah, di sini ada static methodenya, itu namanya static method. Nah, untuk mengeprint hello world. Nah, untuk mengaksesnya ya kita tinggal memanggil saja dengan menggunakan titik 2 ganda dan nama metode yang dituju, misalnya class name, nama metodenya. Tidak perlu lagi kita panggil dengan menggunakan nama objek sama dengan new dan nama kelasnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan metode statis welcome, kemudian kita memanggil metode static dengan menggunakan nama kelas titik 2 dan metode dan nama metode tanpa membuat instant class terlebih dahulu ya. Nah, di sini akan saya demokan ya, misalkan cara pembuatan dari static method itu sendiri ya. Ini saya pindah ke Visual Studio Code, saya tulis misalkan katakanlah static method.php. Ini saya buat suatu kelas di dalam pemrograman PHP ya. Di sini saya buat kelas greeting. Nah, di sini saya tulis public static function, misalkan katakanlah welcome. Nah, sini langsung kita keluarkan echo hello dunia. Untuk memanggilnya itu kita tinggal mudah saja. Misalnya kita panggilkan nama kelasnya titik 2 dan nama metodenya 4 titik koma. Nah, kita coba cek di sini di localhost PHP OOP 3, kita panggil static method. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, itu adalah cara untuk memanggil metode statik ya. Di sini kalian lihat bahwa kita tinggal memanggil nama kelas titik 2 dan nama metodenya. Kita tidak perlu lagi menulis dengan perintah new ya, new nama kelas. Nah, seperti itu. Nah, ini cara memanggil. Jadi dengan menggunakan metode statik kita bisa memanggil langsung si metodenya tersebut ya. Kita kembali lagi ke dalam slide ya. Nah, kelas dapat memiliki metode statis dan non statis. Metode statis dapat diakses dari metode di kelas yang sama menggunakan kata kunci self dan titik 2 ganda ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, katakanlah di sini saya memiliki metode lain lagi di kelas greeting ini ya. Misalkan saya buat public function kelas konstruktor.
Nah, di sini saya tulis self welcome ya misalkan. Nah, tinggal saya buat lagi di sini, tinggal new greeting ya. Nah, ini kita lihat. Nah, konsepnya masih seperti ini. Nah, ini kita kembali lagi ke dalam kodenya. Nah, static method ya dapat diakses oleh metode yang lainnya di dalam satu kelas dengan memanggil menggunakan perintah self ini ya. Nah, kita kembali ke slide kembali. Nah, metode statis juga dapat dipanggil dari metode di kelas lain. Untuk melakukan ini, metode statis itu harus bersifat public. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa cobakan ya. Nah, di sini kita buat misalnya kelas lain ya. Sini pilih ya, kelas some other class ya. Nah, di sini kita tulis public function ya, katakanlah message ya. Di sini kita perintahkan greeting welcome. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita buat di sini metode welcome ini sifatnya public ya, artinya bisa diakses oleh kelas yang lainnya. Kita panggil ya. Nah, artinya di sini bahwa kelas yang lain ya bisa mengakses dari kelas public tersebut ya. Nah, di sini kita kalau ingin memanggilnya ya tinggal ini saja ya. Ya, untuk cara memanggilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk memanggil metode statis dari kelas parent atau kelas induk, gunakan kata kunci induk di dalam kelas anak ya. Nah, di sini metode statis dapat bersifat public ataupun juga protected ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat suatu kelas statis lagi ya, nah di sini misalkan katakanlah namanya ini kita ganti domain ya. Di static function misalkan katakanlah get website name. Nah, misalkan di sini perintahnya itu adalah return katakanlah contohnya s.ip.edu domain w3 extend domain. Public website name. Nah, di sini di function construct. Nah, ini baru kita tulis this website name. Nah, ya kan get website name nya. Nah, ini tulis domain w3
dengan new domain w3. Echo domain w3, kita tuju nama website name nya. Oh ini salah ya, ini domainnya aja namanya domain web saja ya, kita mulai. Ini ya. Nah kita lihat hasilnya ya seperti ini ya. Nah ini adalah cara bagaimana kita menampilkan static method ya dengan salah satu fungsinya public. Nah, kalau kita set di sini jadi protected ya. Nah lalu kita cek masih tetap juga bisa dipanggil. Nah, ini ada cara memanggil static method ya dari kelas anak ya untuk mengakses yang dimiliki oleh kelas induk ya dengan cara menggunakan parent ya di dalam keyword root classnya dengan metode public ataupun protected ya. Nah itu untuk static method ya. Selanjutnya untuk mengenal PHP OOP static properties. Nah properti statis dapat dipanggil secara langsung tanpa membuat turunan dari kelas. Nah properti statis dideklarasikan dengan kata kunci static. Sama halnya dengan metode di properti pun kita bisa menggunakan kata kunci keyword static, artinya dia bisa dapat langsung dipanggil tanpa menginisialisasikan kelasnya tersebut ya. Dan cara memanggilnya menggunakan titik dua seperti ini ya. Nah di sini contohnya seperti ini. Nah di sini ingin mendeklarasikan status value ya, properties status value. Kemudian kita ekokan nilainya dengan menggunakan nama kelas titik dua ganda dan properti tanpa membuat nama kelas terlebih dahulu ya. Nah ini bisa contohkan seperti ini. Misalnya kita membuat kelas baru, sini katakanlah static baltis.php ya. Nah di sini saya buatkan PHP, tekanlah nama kelasnya itu adalah P. Nah di sini saya tulis public static value 3,4159. Nah misalkan untuk oleh static property yang di sini kita echo nama langsung nama kelas titik dua kita value ya. Ini untuk memperoleh nilainya. Nah kita tinggal panggil di sini. Nah langsung keluar hasilnya ya. Nah itu ya untuk menampilkan nilai suatu static value ya. Jadi hampir sama dengan metode ya, kita bisa melakukan static juga pada properties atau atribut ya. Nah kelas dapat memiliki properti statis dan non statis. Nah properti statis dapat diakses dari metode di kelas yang sama dengan menggunakan kata kunci self ya dan titik dua ganda sama. Jadi self ini juga berlaku untuk properti statik ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Misalnya kita kembali lagi ke sini
Nah, di sini setelah ini public static value ya, di sini kita buat misalnya method public function static value return self value ya. Nah, di sini misalkan penggalanya tinggal kita tuliskan p dengan new i p dengan value. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Jadi sama ya. Jadi kita bisa mengakses kelas statik ya. Untuk di dalam method kita panggil dengan perintah self, nama dari value nya ya. Dan untuk contoh selanjutnya ya, untuk memanggil properti statis dari kelas anak, gunakanlah kata kunci parent ya, di dalam kelas anak tersebut ya. Nah, jadi kalau kita ini seperti ini ya, jadi gunakan di metode kelas anak itu gunakan parent, return parent value, hampir seperti metode tadi ya. Nah, ini untuk contohnya, misalkan ini kelas utama ya, kita ubah ini hanya punya, dan di sini ada kelas anaknya ya. Kelas x10 pi ya, di sini public function x static. Nah, sini return parent value. Nah, di sini memperoleh properti dari kelas anak. Misalnya di sini kita ingin echo x dan value. Nah, ini kalau ingin memperoleh properti dari kelas anak ya, sedangkan static properti via x static method ya. Nah, di sini kita ganti ini x dengan new x ya. Echo x kita ganti dengan x static. Jadi ada dua metode yang bisa kita langsung memperoleh static property dari kelas anak dengan x dan value nya, itu kita panggil dari metode via x static method ini ya. Dan nanti hasilnya ya kurang lebih sama gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya. Jadi jangan lupa nanti silakan kalian mengerjakan tugas harian, kerjakan kuis oleh cek pertemuan 14 di Spada ya. Nah, jadi materi kita terkait dengan pembahasan object oriented pada pemrograman internet dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP sudah selesai ya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan tugas harian knowledge check-nya di pertemuan 14 di Spada. Baik, itu saja dulu video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.